teman-teman anti flicker tadi ini ya. Nah ini kalau NTSC ini kita pilih 60 Hz, kalau yang PAL 50 Hz. Ya ini juga sebentar, kelihatan nggak? Nah ini 60 Hz. Ini juga pengaruh juga terhadap Halo sobat, ketemu lagi dengan saya di Oppo Y TV. Oke, hari ini saya ingin melanjutkan review GoPro Hero 9 Black ya. Dimana video saya sebelumnya sudah tayang, yaitu unboxing GoPro Hero 9 Black. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara men-setting ya, GoPro kamera action GoPro Hero 9 Black. Oke, langsung aja ya, kita setting bareng-bareng, settingan yang terbaik untuk video ya, karena GoPro ini sangat cocok untuk ngevlog. Jadi kita setting videonya yang terbaik, tentunya menurut saya ya, terbaik menurut saya. Namun sebelum kita lakukan setting, ya, saya ingin memperkenalkan teman-temannya GoPro Hero 9 Black. Nah, ini teman-temannya, menurut saya ini harus wajib dimiliki ya. Pertama ini tempered glass, ya, jadi nanti bisa melindungi layar display yang ada di GoPro. Ya. Nah, kemudian satu lagi ini silikon case ya, silikon case ini untuk melindungi GoPro. Jadi fungsi dari casing ini melindungi GoPro dari benturan dan juga scratch pada body ya, Jadi ini saya beli casingnya silikon ya, dan juga ada tutupnya juga nih, tutup lensanya yang kotak itu ada juga di sini, dan aja udah tali strapnya juga ada di sini. Dan ini temennya yang paling penting nih ya, temennya GoPro yang paling penting adalah micro SD card ya. Nah, ini saya beli micro SD card yang tipe A2. Jadi tipe A2 ini sangat cocok diperuntukkan untuk kamera yang resolusi tinggi ya, 5K dan 4K. Jadi ini lebih cocok A2. Nah, ini saya beli 128 GB. Ya, saya baca di sebuah artikel, jadi idealnya maksimum micro SD card untuk GoPro ini adalah 256 GB. Kalau lebih dari 256 biasanya sering error, sering nge-freeze ya, jadi saya ambil yang 128 saja lah, yang lebih yang tengah-tengah. Dan harganya juga kebetulan ini saya beli yang merek SanDisk Extreme. Sebenarnya banyak juga merek-merek lain ya, namun karena ini kebetulan pas ada diskon juga ulang tahun toko online dan murah, 128 GB SanDisk Extreme ya, jadi saya beli ini. Oke, kemudian teman-teman lain yang sifatnya sesuai kebutuhan ya, ini sebenarnya aksesoris mounting gitu ya. Dan ini saya tidak beli, tapi ini bekas dari action kamera saya sebelumnya, dan ternyata masih banyak juga yang masih bisa digunakan atau cocok dengan GoPro Hero 9 ini. GoPro 9 cocok. Jadi alhamdulillah ini ada beberapa mounting yang sama atau bisa dipakai untuk ditaruh di sepeda, di helm, macam-macam itu. Ini banyak sekali mounting-mountingnya, dan tentunya dengan skrunya ya. Sekarang kita mulai, kita nyalakan ini powernya ya, di sebelah kiri. Oke, sip. Ini tampilannya, semoga ini jelas ya. Ya, ini berhubung garansi internasional, jadi sepertinya tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita pilih
bahasa Inggris ya. Oke. Apa legal staff? Oke, agree aja ya. Ini terlihat ya. Oke, apa nih? Ya, ini udah agak jelas ya. Location footage, so nggak usah, off aja ya. Off. Install GoPro. Oke, langsung aja lanjut. Oke, ini ke aplikasinya kita skip dulu ya. Nanti sekalian kita update firmware-nya ya, tahun 2021. Settingan video. Ini tampilan di awal seperti ini ya, biasanya standar. Nah, yang di sini artinya pilihannya sudah ditentukan yang tertulis di sini. Oke, kita coba lihat pilihan yang lain. Kita klik aja di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan settingan yang sudah dibuat oleh GoPro sendiri. Di sini ada standar, ada activity. Ini ada activity di sini. Kemudian ada cinematic dan ada slow motion. Nah, kita coba setting yang di standar aja ya. Standar, kemudian cara merubah resolusi ada di kanan ini ya. Ini di sini lihat simbol pensil atau bolpen di sini kanan. Oke, kita klik. Kita edit ya. Nah, ini saya pilih yang menurut saya terbaik, yaitu 2.7K dengan FPS-nya 60 ya, 60. Nanti kalau kalian menemukan di sini 50, itu sebenarnya tergantung pemilihan dari anti-flickers. Kalau anti-flickersnya milih yang 50 Hz, berarti nanti angka 60 di sini tidak ada ya. Ini kebetulan saya milih yang 60 Hz. Anti-flicker itu adalah standar dari TV yang ada di suatu region ya, suatu negara. Bisa PAL, bisa NTSC. Kalau NTSC itu biasanya 60 Hz, dan kalau PAL itu 50 Hz. Ini saya pilih anti-flickernya ada di preference, ada di general, nanti pilih di situ. Ya, nanti kita pilih 60 Hz, jadi ada angka 60 di sini. Kalau tidak ada angka 60, nanti adanya angka 50. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Kemudian kenapa saya tidak memilih 4K? 4K, apalagi 5K ya, karena di sini lihat ada warning di sini. Waduh, ini kurang jelas nih ya. Jadi 4K 5K ini nanti kalau kita memilih settingan ini nanti akan agak repot kalau kita mau mengedit atau menayangkan di komputer atau di laptop. Karena kadang laptop ataupun komputer itu VGA-nya mungkin kurang kuat atau perlu aplikasi tertentu ya. Contohnya ini di sini udah ada warning. Jadi untuk memilih 4K dan 5K nanti laptop atau komputer harus memiliki HEVC ya. HEVC itu High Efficient Video Codecs. High Efficiency Video Codecs. Nah, jadi ini agak repot bagi yang suka mengedit ya, terutama ya. Jadi ini oke, 5K juga sama, ada warningnya seperti ini. Jadi saya pilih tadi yang idealnya 2,760 fps. Kalau 1080 ini normal ya, standar yang ada di HP ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan resolusi yang tinggi yang ada di GoPro. Oke, udah kepilih ini. Kemudian ini lensnya. Jadi informasi saja ya, Super View itu tampilan paling lebar di GoPro. Ini akan menimbulkan efek fish eye. Jadi nanti di kanan kiri itu akan cembung ya, cembung. Meskipun view-nya lebar, namun kanan kiri akan cembung.
ada efek fisheye. Begitu juga dengan dengan white. Nah, ini white. Ini sama nih, white itu juga lebar tapi tidak selebar super view, namun masih ada efek fisheye-nya kanan kiri cembung itu, meskipun tidak selebar yang super view. Ya, jadi nah, kalau saya pilihnya linear. Nah, di sini ada dua pilihan linear biasa sama linear yang ini. Linear dengan horizon leveling. Nah, saya pilih ini. Horizon leveling ini bisa menstabilkan posisi horizon pada saat kita bikin video. Horizon itu garis yang membatas garis antara langit dan bumi ya, dengan tanah. Oke ya, nah, saya pilih ini. Kemudian pilih Hyper Smooth 3, nah, saya pilih high aja ya. Ini ada beberapa pilihan, ada on, ada apa nih di atas ini ada boost. Nah, saya pilih high yang tinggi. Karena peruntukannya bagi saya khususnya hanya untuk ngevlog itu paling banter lari ya, jalan dan lari. Kalau kita pilih boost, nah ini biasanya untuk keperluan ini menstabilkan kondisi pada saat kita naik sepeda, naik motor, atau mungkin naik kendaraan yang goncangannya sangat keras. Oke, saya pilih ini aja deh, high, sesuai kebutuhan ya. Oke, kemudian schedule timer sama ini waktu. Lo schedule timerin tadi, iya ini jam-jamnya terschedule jam berapa kita mau. Biasa kita schedule ini kita fungsikan kalau kita menggunakan time lapse, misalnya di malam hari gitu, kita ingin merekam time lapse langit gitu misalkan, atau pantai gitu, jam-jam tertentu bisa kita tinggal tidur ya. Kemudian ProTune, nah, ini shutter, saya pilih auto aja ya, shutter sampai auto. Ini kecepatan itu jepret. Kemudian bitrate saya pilih tinggi, Kenapa pilih tinggi? Karena tadi settingan saya di 2.7 resolusinya. Jadi kalau kita milih 2,7 ke atas itu bitrate sebaiknya dipilih yang tinggi. Ini nggak kelihatan, coba nih shutter. Nah ini exposure, ini normalnya 0, tapi ini saya pilih minus sedikit aja lah, minus setengah ya. Kenapa saya pilih minus? Karena sensornya GoPro ini cukup lebar ya, jadi cahaya yang masuk juga sangat banyak. Jadi potensi overexposure-nya terlalu besar. Jadi ini saya kurangi dulu pencahayaannya supaya tidak terlalu terang. Saya pilih minus 0,5. White balance saya pilih auto saja, kemudian ISO min 100, maksimumnya, nah ini nggak usah terlalu tinggi. Kalau ISO max-nya terlalu tinggi, nanti hasil videonya akan terlalu banyak noise ya. Noise itu bintik-bintik itu, bintik-bintik kayak pasir kasar gitu ya. Jadi saya pilih di 800 saja deh. Ya, ini sudah cukup ideal. Kemudian sharpness, ini GoPro terkenal sekali ketajamannya ya. Jadi ini saya pilih medium saja, medium sharpnessnya. Kemudian colornya, ya ini color bisa milih nih, color GoPro. Jadi color GoPro ini juga terkenal sangat cetar ya, sangat cetar sekali warna-warnanya. Namun kalau kalian pengen mengedit, nah kalau mengedit sebaiknya pilih yang flat ya. Nah, flat ini nanti untuk mengedit lebih bagus nih, lihatnya tuh. More flexibility in post production. Jadi pilihan flatnya seperti itu.
namun saya pilih yang GoPro aja ya, karena saya pengennya langsung jadi, nggak perlu ngedit-ngedit aja, nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Raw audionya off, win-nya saya pilih auto. Ini win itu ya suara angin ya, jadi untuk meredam suara angin saya pilih auto aja, meredam suara angin. Ini shortcut ini nggak begitu penting. Oke, demikian ya Sobat Oppo TV. Pilihan setting untuk video GoPro 9 Black dan untuk video. Kemudian ini grid. Nah, grid off, grid on saya pilih grid on aja ya. Ini yang garis apa yang ada di layar itu ya. Jadi untuk bisa menentukan lurus tidaknya, bisa dilihat dari garis tersebut, grid itu. Ini bipnya saya off kan. Nah, ini di off aja supaya kalau mencan-mencan nggak bunyi. Ini quick capture. Nah, ini saya on kan ya. Jadi pada saat kita press shutter button bisa langsung nyala, on aja. Kemudian ini nah, front screen option ini ya, jadi tampilan di screen option ini, nah ini bisa dipilih nih. Ini pilihnya dari sini ya. Nah, saya pilih yang actual screen ya. Nah, sesuai jadi yang kita lihat di layar depan nanti sesuai dengan aktualnya kita. Oke. Ini preference tadi yang saya ini nah di general tadi ya, tadi yang saya bilang apa PAL sama NTSC tadi ya, ada di sini ya. Mana tadi? Ini LED-nya phone off only. Auto power off-nya bisa disetting. Bisa 15 menit, 5 menit. Kita pilih yang 264. Kalau HEVC ini harus ini membutuhkan aplikasi yang spek tinggi ya. Jadi kalau yang masih standar itu bisa pakai H264. Saya pilih yang itu. Kemudian ya, ini ada dua pilihan tadi. Ups. Bip volumenya low aja, bip. Tapi kalau tadi bipnya sudah di off, jadi nggak ngaruh tuh. Nah, ini dia teman-teman anti flicker tadi ini ya. Nah, ini kalau NTSC ini kita pilih 60 Hz, kalau yang PAL 50 Hz. Ya, ini juga sebentar, kelihatan nggak? Nah, ini 60 Hz. Ini juga pengaruh juga terhadap resolusi tadi, yang frame tadi kan. Tadi saya pilih 2,7K 60. 60 itu karena kita pilih desainnya 60. Kalau kita pilih desainnya 50, format PAL, itu berarti nanti di resolusinya 2,7K 50 frame per second. Oke, demikian Sobat Oppo TV ya, settingan yang menurut saya pas buat saya, terbaik buat saya untuk nge-vlog. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Tetap di Oppo TV, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.